Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah dari kelas reguler Blok 5D Universitas IPET Semarang. Izinkan saya pada kesempatan kali ini memberikan atau membuat sebuah video yang berjudul alat ukur otomotif ya, untuk menyelesaikan tugas mata kuliah dari Bapak Tony Setiawan MPD MT ya, yang dimana pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa alat ukur otomotif yang biasa digunakan di bengkel ataupun praktek sekolah kejuruan ya. Baik, yang pertama akan menjelaskan sebuah alat ukur filler gauge ya, filler gauge. Nah, bentuknya seperti ini dan banyak varian plat yang memberikan sebuah informasi yang berbeda. Nah, terutama ukuran dari ketebalan plat ini ya. Nah, mungkin sahabat otomotif, teman-teman di luar sana yang bidangnya tentu tidak asing lagi ya mengenal alat ini, filler gauge ini ya. Jadi filler gauge ini berfungsi ya, untuk mengukur ketebalan dari celah atau gap suatu benda yang saling bersinggungan ya. Contohnya, kita biasa menggunakan alat ini untuk mengukur celah busi ya. Nah, pada umumnya celah busi itu 0,7 mm sampai 1,0 mm ya. Nah, saya memiliki busi dan saya akan praktekkan mengukur celah busi ini. Saya menggunakan plat sesuai dengan standar, yaitu 0,7 mm. Caranya, celah busi ini ya, celah busi ini ya, kita ukur menggunakan filler gauge ya, dengan kita miringkan posisi plat filler gauge-nya. Nah, kita masukkan di celah businya agar pas 0,7 mm ya, jadi jangan terlalu renggang, jangan terlalu rapat, sesuai standar saja ya, agar percikan bunga api pun lebih optimal. Itulah filler gauge. Nah, lanjut ke vernier caliper atau jangka sorong ya. Nah, alatnya seperti ini. Ini namanya jangka sorong ya. Dimana jangka sorong ini ya memiliki skala utama, ini skala utamanya, dan skala geser atau skala noniusnya ini ya, gitu. Fungsi dari jangka sorong ini atau vernier caliper ini berfungsi untuk mengukur diameter dalam sebuah blok silinder dan untuk mengukur diameter luar sebuah blok silinder misalkan ya, serta mengukur kedalaman suatu benda atau blok silinder ini ya, gitu. Nah, caranya gimana? Saya akan memberikan prakteknya. Saya memiliki sebuah blok silinder ya. Kita ukur terlebih dahulu diameter dalam silinder ini, silinder blok ini ya. Caranya, kita dibalikkan dengan posisi seperti ini, menggunakan bagian ini mengukurnya. Kita masukkan ke sini ya, set. Nah, setelah sudah posisi seperti ini pas, kita kencangkan ya, skrup penyetelnya. Kemudian kita baca hasilnya berapa ya.
Nah, ini kita baca hasilnya. Kita baca dengan teliti ya. Nah, skala utamanya di sini menunjukkan 50. Ya. Skala noniusnya 20. Ya. Jadi, nah, skala utamanya dari sini, dari 0 ya, dari 0, dari skala utama ini satu stripnya 1 ya. Ini dan angka 0 di skala nonius ini berhenti di angka 5 skala utama. Berarti skala utamanya 5, dan kemudian kita cari di belakang komanya garis atau strip skala nonius dengan skala utama itu, cari yang paling lurus ya. Nah, yang paling lurus ini di angka 2 ya, di angka 2. Jadi 20, karena skala nonius ini ketelitiannya atau satu stripnya itu 0,2 mm ya. Nah, kebetulan ini lurusnya dengan angka nomor 2. Jadi hasilnya 50,20 mm diameter dalam dari blok silinder ini. Kemudian kita kendorkan lagi baut penyetelnya ini ya. Ini. Kemudian kita ukur diameter luarnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita kencangkan kembali skrup penyetelnya agar nomornya tidak berubah-ubah kembali. Gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita baca lagi. Nah, kita baca lagi. Kita cari skala utamanya berapa dan skala noniusnya berapa. Kemudian ketemu hasilnya ya. Nah, di sini skala utamanya 54 ya. Skala noniusnya kita cari yang paling lurus. Nah, yang paling lurus yaitu 1. Nah, berarti ngitungnya 10 ya. Jadi hasilnya 54,10 ya. Hasil dari pengukuran diameter luar blok silinder ini. Nah, kemudian kita mengukur kedalaman. Nah, seperti ini. Ini kedalaman blok silinder ya. Nah, kemudian kita kencangkan lagi. Nah, lalu kita baca. 96,8 mm ya. Hasilnya 96,8 mm ya, kedalaman daripada blok silinder ini ya, gitu ya. Jadi ini jangka sorong ini berfungsi untuk mengukur diameter dalam sebuah blok silinder, diameter luar, dan juga kedalaman ya. Baik, lanjut. Saya memiliki mikrometer ya. Yang saya akan jelaskan ini mikrometer yang berukuran 25 sampai 50 mm. Nah, ini alat mikrometernya. Ini ada pin atau untuk kalibrasi. Ini juga untuk kalibrasi, alat untuk kalibrasinya. Baik. Jadi mikrometer juga ada beberapa macam ya. Ada ukuran 0 sampai 25 mm, ada ukuran 25 sampai 50 mm. Nah, ada yang
sampai 75 mm, ada yang 75 mm sampai 100 ya. Gitu. Nah, ini namanya mikrometer. Fungsinya untuk mengukur ketebalan suatu benda ya. Misalkan piringan cakram ataupun kampas, rem atau plat kopling gitu bisa. Intinya untuk mengukur ketebalan suatu benda ya. Dan ini ada alat untuk kalibrasi ya. Ini bagian ini namanya bingkai mikrometer. Kalau ini poros tetap dan ini poros geraknya ya. Nah, ini poros gesernya ya. Ini pengunci ya. Nah, ini juga alat untuk kalibrasi. Kalau ini skala noniusnya ya, untuk mengendorkan, dan ini spindle untuk mengencangkannya ya. Sebelum kita mengukur suatu ketebalan, mari kita belajar untuk mengkalibrasi dulu ya, caranya seperti ini. Kita kalibrasi nah, kita kalibrasi sampai bunyi krek ya, krek. Nah gini ya. Nah, kita lihat di posisi ininya, kita kancing. Nah, ini kan belum lurus. Angka 0 skala utama dengan skala noniusnya kan belum lurus garisnya atau stripnya. Maka kita akan kalibrasi menggunakan alat ini ya, kita setel ya, agar agar strip 0 pada skala nonius itu lurus dengan skala utama ya, strip skala. Kita kalibrasi. Nah, sekarang udah lurus ya, udah di setel. Nah, setelah itu kita simpan alat penyetelnya, kita kendorkan, kemudian kita ketebalan ini, ketebalan hollow ya, kita ukur ketebalannya sebagai contoh. Si hollow ini tebalannya berapa? Nah, kita putar ya. Nah, ya. Ketebalan dari besi hollow ya. Nah, kemudian kita kancing ya. Kemudian kita baca hasilnya berapa. Ketelitiannya 0,5 ya. Nah, sini menunjukkan hasil pengukurannya 29,34 ya. 29,34 mm ya. Kita kendorkan lagi, kemudian kita kendorkan spindle skala noniusnya begitu ya. Lanjut. Alat ini saya akan menjelaskan sebuah alat ukur elektrik ini ya, yang bisa kita namakan pada umumnya atau kita sebut multimeter ya, multimeter, avometer atau multitester ya. Multimeter ini berfungsi untuk mengukur tegangan ya, kuat arus atau ampere, dan juga untuk mengukur hambatan ya, atau tahanan ya. Gitu. Jadi di sini ada switch ya. Di sini ada switch pengaturnya ya. Nah,
Yang DC volt ini untuk tegangan, misalkan tegangan aki motor. Nah, yang ini yang DCMA ini ampere atau kuat arus. Nah, yang sebelah sini untuk tahanan atau mengukur hambatan ya. Yang kali 1, kali 10, ya, kali 100, kali 1K ya. Kali 10K ini untuk mengukur hambatan ya. Itu. Sini ada probe positif warna merah dan ini ada probe negatif warna hitam. Nah, di sini ini namanya switch-nya. Kita akan mengukur apa hambatan atau tegangan atau ampere, kita menyesuaikan di switch-nya. Mau mengukur apa dulu gitu. Dan ini tombol kalibrasi. Ini layar ya. Layar indikatornya dan di situ ada jarumnya, jarum penunjuknya ya. Nah, saya beri contoh akan mengukur sebuah tegangan baterai atau aki sepeda motor ini ya. Nah, kita aktifkan dulu switch-nya ke 50 ya. Karena kalau di 10 tentu di bawah tegangan aki. Nah, sedangkan aki kan tegangannya 12 volt. Maka saya akan pakai yang 50 ya. Kemudian kita lihat jarum penunjuknya. Nah, tidak pas atau tidak lurus ke angka 0 ya. Maka kita bisa menggunakan obeng min ya. Sebelum melakukan pengukuran, kita paskan dulu posisi jarum ke 0 ya, ke 0 ini, ke angka 0 ini. Kita putarkan dulu setel. Nah, ini sudah saya setel. Jarumnya lurus dengan angka 0. Nah, setelah udah lurus, maka kita akan cek tegangan aki ya. Tegangan aki ini berapa? Probe kabel positif warna merah ditempelkan ke kutub positif aki ya. Kemudian yang hitam ini ditempelkan ke kutub negatif aki seperti ini. Maka jarum akan bergerak ya. Nah, menunjukkan tegangan aki ini 12 volt ya. Artinya tegangan aki ini masih bisa digunakan atau layak digunakan ya, karena tegangannya masih standar 12 volt ya. Itu multimeter ya. Nah, setelah sudah menggunakan alat ini ya, maka posisikan pada posisi off. Baik, sebelum saya posisikan pada posisi off, saya akan memberikan sebuah cara kalibrasi untuk mengukur suatu hambatan. Caranya misalkan nih mau mengukur hambatan primer coil misalkan ya. Kita ambil yang kali 1 atau kali 10 contohnya. Saya ambil yang kali 10 switch-nya ya. Kemudian cara sebelum mengukur kita kalibrasi dulu dengan cara kutub positif dengan kabel negatif ya, kabel positif dengan kabel negatif itu ditempelkan. Nah, maka jarum akan bergerak gitu ya. Tuh, bergerak. Ya, bergerak. Ya, bergerak. Nah, jika melebihi atau kurang jarumnya tidak lurus dengan angka 0, maka kita setel ya. Setel atau kalibrasi ya. Tinggal memutar tombol ini ya, ini kan berlebihan tuh jarumnya ya, tidak lurus dengan 0, maka kita putar nah, kita luruskan ke angka 0 yang di atas. Sep.
Oke, ini udah lurus ya dengan angka 0. Maka kita bisa mulai pengukuran hambatan pada primer coil contohnya gitu. Ya, jadi sebelum mengukur suatu benda hambatan, untuk diketahui hambatannya, maka dilakukanlah terlebih dahulu kalibrasi. Caranya seperti itu. Caranya ditempelkan antara kabel positif dengan kabel negatif, kemudian tombol ini menyesuaikan agar jarum lurus dulu ke angka 0 gitu. Baik, lanjut, ini ada alat dial indikator ya. Ini ada magnetic base dan ini dial indikatornya. Sedikit pengetahuan, dial indikator ini ya, ada yang namanya layar atau lingkaran yang besar dan juga ada jarum yang lingkarannya kecil ya. Nah, ini sebelum digunakan juga kita kalibrasi dulu. Nah, jarum pada yang lingkaran besar ini belum lurus dengan yang 0, maka kita setel pakai ini. Nah, ya. Nah, ini udah lurus ya. Tadi kan di sini. Nah, kita setel dulu. Nah, set. Nah, biar lurus ke 0 ya. Maka dial indikator bisa digunakan. Nah, fungsi dial indikator ini ya, untuk mengukur kerataan ya, atau keolengan daripada contohnya as roda gitu ya. As roda gitu, dial indikator. Nah, gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan daripada alat ukur otomotif ya. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaiannya maupun dalam prakteknya. Kalau misalkan ada saran, silahkan bisa lewat komen di bawah link ini ya, untuk evaluasi agar channel atau saya sendiri pribadi bisa belajar lebih baik lagi. Terima kasih kepada Bapak Tony Setiawan yang juga memberikan tugas praktek mandiri ini, semoga dapat diterima dan bisa bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.